Om Swastiastu, selamat sore umat Dharma. Pada episode hari ini kita memperkenalkan Pura Subak Anantaboga yang berada di Desa Bulagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Mungkin Pura Subak ini adalah salah satunya pura fungsional bagi umat Hindu di Kabupaten Banyuwangi. Kenapa Pura Subak ini didirikan oleh umat Hindu Kabupaten Banyuwangi, khususnya umat Hindu yang berada di Desa Bulagung? Karena pada masa itu memang kita terkena wabah hama tikus yang luar biasa. Oleh karena itu kita mendirikan pura yang dinamakan Pura Subak Anantaboga. Untuk itu umat sedharma, mari kita lihat ke dalam bagaimana isi di dalam Pura Subak Anantaboga, apa aja yang ada di dalam, pelinggih-pelinggih apa saja yang ada di dalam. Mari kita masuk ke dalam Pura Subak Anantaboga. Umat sedharma, jadi pura di dalam pura ini yang pertama ada pelinggih yang dinamakan Padmasana sebagai pelinggihnya yang widiwasa yang bersifat acintia. Kemudian yang sebelah sini adalah pelinggih Dewi Sri sebagai simbol dari sebuah kemakmuran, karena umat Hindu memuja Sang Hyang Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran, sakti dari Dewa Wisnu. Kemudian yang ada di sini adalah simbol dari Anantaboga atau Pertiwi. Ini adalah simbol dari tanah atau pertiwi yang selalu digunakan para petani untuk menanam, untuk mencari sebuah kemakmuran. Maka di dalam Pura Subak Anantaboga ini ada 3 pelinggih yang selalu kita lakukan pemujaan kepada beliau. Tapi sebelum itu umat sedharma perlu kita sampaikan bagaimana awal sejarah umat Hindu Desa Bulagung mendirikan Pura Anantaboga ini. Yang mana sebenarnya ini diawali kisaran pada tahun 80-an, 1980-an dulu. Yang mana pada waktu itu umat Hindu di wilayah Kecamatan Siliragung, utamanya di Desa Bulagung, itu sedang terkena wabah hama tikus yang sangat luar biasa. Waktu itu saya sangat ingat betul bahwasanya kisaran tahun 80-an wabah hama tikus itu memang benar-benar sangat luar biasa. Ketika itu saya masih sekolah dasar. Ketika itu semua anak-anak yang ada di sekolahan diajak untuk berburu tikus di sawah bareng-bareng. Akhirnya wabah yang sangat luar biasa ini oleh umat Hindu disikapi untuk bertemu tokoh-tokoh umat dan juga para umat berkumpul untuk mempersatukan persepsi. Bagaimana pengendalian hama tikus ini secara niskalanya? Akhirnya umat Hindu berkumpul mengadakan upacara yang dilaksanakan setiap setelah menanam padi. Yaitu waktu itu dinamakan upacara baritan. Baris di perempatan atau catuspata kalau orang Bali menamakan. Karena perempatan atau catuspata bagi umat Hindu itu adalah gambaran dari tapak dara atau simbol awal dari swastika itu sendiri. Itu kenapa umat Hindu Desa Bulagung melaksanakan upacaranya di catuspata itu sendiri. Setelah itu umat Hindu mendirikan sanggah yang sebenarnya ini bukan sanggah lah, ini sebenarnya sebuah tempat kalau orang Bali menamakan semacam surya, sanggah surya atau mungkin turus lumbung yang kita sikapi dengan membuat bentuk kotak dari sebuah kayu. Ini terus kita laksanakan tahun demi tahun dan ternyata dari hal itu wabah tikus ternyata di wilayah Desa Bulagung akhirnya sirna. Paling tidak hampir 90% lah wabah itu menghilang dari Desa Bulagung. Setelah itu umat Hindu tambah yakin akhirnya mendirikan sebuah pura kecil yang mana pelinggih pada waktu itu cuman ada Padmasana yang letaknya adalah di sebelah selatan dari sini berkat seorang puniawan yang sangat luar biasa,
yaitu Bapak Warsono almarhum yang pada waktu itu juga sebagai Ketua PHDI Desa Bulagung. Dia memberikan sebidang tanah di sebelah selatan dari tanah sawahnya yang ada di sebelah selatan, sehingga kami umat Hindu Desa Bulagung mendirikan pura kecil yang mana itu sebagai tempat kita untuk berbakti ke hadapan Yang Widi ketika kita setelah menanam padi. Umat Dharma, mari kita tunjukkan bagaimana tempat pura yang dulu sebelum di sini, kita tunjukkan mana tempatnya. Mari kita berangkat ke sana bersama-sama. Beginilah umat sedharma, disinilah sementara dulu lokasi pembangunan pura pertama Pura Subak yang ada di Desa Bulagung, yaitu kisaran tahun 90-an. Yaitu di sini berdiri sebuah Padmasari saja yang digunakan umat Hindu untuk melakukan bakti kepada Sang Hyang Dewi Sri. Ada kejadian-kejadian yang memang pada waktu itu tahun 90-an itu banyak sekali kejadian yang kiranya sebagai referensi kita kenapa mendirikan pura itu kita ada di sebelah yang agak masuk ke dalam. Karena pada tahun 2000-an ternyata di sini pernah Padmasari itu dirobohkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian kita dirikan lagi. Di samping itu juga pernah kita melakukan upacara tutup tandur pada waktu itu. Nah, di sini terjadi di mana pada waktu itu Romo Pinandita Losohadi sedang melakukan puja untuk memohon tirta kepada Yang Widi. Nah, ternyata di bawahnya itu ada ular kecil. Kalau orang Jawa menamakan ular weling yang warnanya hitam putih itu. Nah, ternyata ular itu sebagai penunggu yang ada di sini. Sehingga pura yang saat ini ada ini kita namakan sebagai Pura Anantaboga. Dengan pemberian Pura Anantaboga itu sendiri sebenarnya bukan kejadian awal ular kecil itu, tapi juga banyak kejadian-kejadian yang memang secara niskala terjadi di wilayah Pura Anantaboga ini. Yang salah satunya ada seorang yang mencari hewan katak, yang pada waktu itu malam-malam berangkat untuk mencari hewan katak, ternyata ditemui ular hitam putih itu sendiri yang besarnya sangat luar biasa, yang tidak masuk akal buat masyarakat yang ada di Desa Bulagung. Di samping itu, masyarakat di sini juga sering menemui ular besar yang berjalan di kisaran area Pura Anantaboga itu sendiri. Kemudian pada kisaran tahun 2016, Mbah Warsono almarhum ini menginginkan pura ini dibangun di tepi jalan, karena memang kondisi pada saat ini sifat toleransi antar umat beragama sangat-sangatlah luar biasa di Desa Bulagung. Terus kemudian kami berkumpul bersama untuk membuat pura di sini, bagaimana nanti bentuknya. Kemudian kita mencari donatur ke Bali, yang salah satunya dari Yayasan Jimbarwana dan Mustika Raong. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Iko Mangwiase dari Jemberana dan Bapak Guru Dr. Sugite dari Tuban, Bali, yang mana beliau telah mampu dan mau untuk membantu pembangunan Pura Anantaboga ini. Sehingga pada tahun 2017 kemarin
kita sudah melaksanakan upacara pemelaspas Pura Anantaboga. Umat sedharma, itulah gambaran pembangunan Pura Subak Anantaboga yang ada di Desa Bulagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi ini. Ini adalah suatu wujud rasa bakti umat Hindu yang ada di Kecamatan Siliragung pada umumnya, yang mana dalam masyarakat yang ada di Desa Bulagung ini memang mayoritas petani, sehingga memang perlu pura fungsional yang kita manfaatkan sebagai rasa wujud bakti kita ke hadapan Yang Widi lewat manifestasinya. Ada Dewi Sri dan juga Anantaboga, yang mana yang selalu kita puja supaya untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat Desa Bulagung pada khususnya. Umat sedharma yang berbahagia, kiranya itu sekilas gambaran berdirinya Pura Anantaboga. Mudah-mudahan dengan berdirinya Pura Anantaboga ini, umat Hindu yang ada di Desa Bulagung dan secara umum yang ada di Kabupaten Banyuwangi akan mencapai sebuah kemakmuran serada yang kuat, sehingga rasa baktinya benar-benar tulus, rasa bakti ke hadapan Yang Widi. Kiranya itu kami tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.